Oke, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang nilai trigonometri pada sudut istimewa dan juga nilai trigonometri pada sudut yang berelasi. Oke, langsung saja kita ke soalnya ya. Soal nomor 1 ini yang ditanyakan adalah nilai dari sin 30 derajat dikali cos 60 derajat ditambah cos 30 derajat dikali sin 60 derajat. Nah, sebelum kita jawab ini, kita tampilkan dulu tabel dari sudut istimewanya dulu, oke? Ya, ini adalah tabel trigonometri pada sudut istimewa ya. Oke, langsung saja kita jawab soalnya. Di soal nomor 1 ini yang ditanyakan adalah sin 30. Sin 30 itu nilainya adalah setengah ya. Jadi ini langsung saja kita ganti setengah dikalikan dengan cos 60. Cos 60 yaitu setengah juga ya. Berarti setengah kali setengah. Kemudian ditambah dengan cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kemudian dikalikan dengan sin 60. Sin 60 itu juga setengah akar 3. Oke, setengah kali setengah. Ini perkalian pecahan, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1, 1. 2 kali 2 adalah 4. Oke, ditambah. Nah, setengah akar 3 ini kan sama aja akar 3 per 2 dikalikan dengan akar 3 per 2 gitu ya. Jadi ini seperempat ditambah akar 3 kali akar 3 akar 9 ya. Akar 9 itu adalah 3, berarti 3 per 4. Nah, kemudian penjumlahan pecahan, penyebut udah sama nih, berarti pembilang tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 3 yaitu 4 per 4. Oke, 4 per 4 adalah 1. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah 1. Kita lanjut ke nomor 2. Ya, di nomor 2 ini sebenarnya gampang, cuma bentuknya itu bentuk pecahan jadi agak-agak ribet ya. Sin 30 derajat langsung kita ganti. Sin 30 derajat yaitu setengah. Jadi ini setengah dikalikan dengan cos 30. Cos 30 nilainya adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Kemudian dikalikan dengan tan 30. Tan 30 itu berapa? Sepertiga akar 3. Kemudian dibagi dengan sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3 dikalikan dengan cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Kemudian dikalikan dengan tan 60 derajat. Tan 60 derajat adalah akar 3. Oke, coba kita lihat. Di sini ada yang bisa kita coret ya. Setengah akar 3 kita coret karena sama. Kemudian setengah juga kita coret. Jadi sisanya adalah akar 3 per 3 dibagi atau per akar 3. Per ini kan artinya, atau pecahan ini kan artinya pembagian ya. Berarti ini sama aja akar 3 per 3 dibagi dengan akar 3 per 1. Nah, kalau pembagian pecahan maka harus kita balik. Jadi akar 3 per 3 dikalikan dengan 1 per akar 3. Akar 3 kita coret, jadi sisanya adalah 1 per 3. Oke, ini adalah jawaban untuk nomor 2. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ya, di nomor 3 ini sudutnya ini masih sudut istimewa ya, jadi belum sudut berelasi. Kita tampilkan dulu tabel sudut istimewanya. Oke, ini udah ada tabel sudut istimewanya. Berarti tinggal kita cari saja jawabannya. Oke, di nomor 3 dulu kita jawab. Nomor 3 tan 60 dikurangi tan 30. Kita ganti dulu tan 60. Tan 60 itu adalah akar 3. Kemudian dikurang dengan tan 30. Tan 30 itu adalah sepertiga akar 3 atau akar 3 per 3 gitu ya. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah tan 60 itu tadi adalah akar 3 dikalikan dengan akar 3 per 3. Karena tan 30 itu adalah sepertiga akar 3 atau akar 3 per 3. Oke, kemudian yang atas kita diemin dulu aja. Jadi yang atas tetap akar 3 dikurang akar 3 per 3
dibagi dengan 1 ditambah, oke, akar 3 kali akar 3 itu akarnya hilang ya, jadi tinggal 3 per 3. Berarti ini akar 3 dikurangi akar 3 per 3 dibagi, nah 3 dibagi 3 itu 1 ya, jadi 1 ditambah 1 adalah 2. Oke, sampai sini jelas ya. Nah kemudian kita lanjut ke sini ya, ini akar 3 dikurang dengan akar 3 per 3, kemudian per itu kan tadi artinya dibagi ya, dibagi dengan 2 per 1. Nah berarti ini akar 3 dikurang akar 3 per 3 kita balik jadi 1 per 2 gitu ya. Oke, jadi ini hasilnya adalah akar 3 kita kalikan dengan setengah, kemudian akar 3 per 3 kita kalikan dengan setengah atau perkalian pelangi gitu ya. Jadi akar 3 per 2 dikurang akar 3 per 6. Nah ini pengurangan pecahan, berarti penyebut harus sama dulu ya, samanya di 6 ya, karena KPK 2 dan 6 adalah 6. Nah ini biar jadi 6 kan dikali dengan 3, berarti atasnya juga dikali dengan 3, jadi yang atas adalah 3 akar 3. Oke, kemudian kalau ini kan udah 6 ya, jadi nggak usah diapa-apain ya, jadi ini tetap saja jadi akar 3. Nah 3 akar 3 dikurangi akar 3 itu tinggal 2 akar 3 dibagi dengan 6. Nah ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, jadi ini dapat 3, jadi hasilnya adalah 1/3 akar 3. Oke, ini untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4 ini yang ditanyakan nilai dari 2 kali, ini kita ubah dulu ya, setengah V itu artinya adalah 90 derajat karena setengah dikali 180 gitu ya, jadi ini sama aja sin 90 derajat, kemudian dikali dengan 1/3 V. 1/3 V itu adalah 60 ya, jadi ini sin 60 derajat kemudian dikalikan dengan sin 1/6 V. 1/6 itu sama aja 30 karena 1/6 dikali dengan 180. V itu artinya 180 gitu aja ya. Jadi 1/6 dikali 180 itu adalah 30. Jadi ini sin 30 derajat. Oke, kemudian tinggal kita ganti aja. Berarti ini 2 dikali sin 90 itu adalah 1 dikali dengan sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, dikali dengan sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. 2 kali 1 2. Kemudian ini adalah akar 3 per 2 gitu ya. Kemudian dikali dengan setengah. Oke, 2 kita coret di sini. Jadi hasilnya adalah setengah akar 3. Karena akar 3 per 2 itu sama aja seperti setengah akar 3. Nah, di sini yang ditanya adalah senilai dengan, oke, setengah akar 3 itu berapa aja sih? Setengah akar 3 itu kan sin 60 sama cos 30. Berarti jawabannya bisa senilai dengan sin 60 atau bisa juga bernilai atau senilai dengan cos 30 derajat. Oke, jadi jawabannya ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di soal nomor 5 sama nomor 6 ini ada yang beda ya. Kalau di nomor 5 ini soalnya adalah soal cerita, kemudian di nomor 6 ini soalnya adalah nilai trigonometri dari sudut yang berelasi dan istimewa, jadi campuran nih. Oke, kita bahas dulu yang nomor 5. Ada ceritanya gimana? Sebuah tangga yang panjangnya 2 meter disandarkan ke bagian paling atas sebuah tembok. Oke, jadi ceritanya ada tembok di sini. Kemudian ada tangga nih.
tangga disenderkan ke tembok bagian paling atas ya katanya ya. Panjangnya itu adalah 2 meter. Kemudian jika tinggi tembok itu akar 3 meter. Yang ditanya adalah alfanya. Oke, jadi ini ceritanya tanahnya nih. Nah, dia pasti siku-siku di sini. Oke. Nah, kemudian alfa itu sebenarnya ini kurang jelas ya soalnya. Harusnya dikasih keterangan bahwa alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara tangga dengan tanahnya ya. Jadi alfanya kira-kira di sinilah ya. Oke. Kemudian yang ditanyakan alfanya ya, berarti besar dari alfa itu berapa? Nah, yang diketahui adalah sisi depan dari alfa dan sisi samping. Sisi miring. Nah, yang kaitannya dengan depan sama miring itu apa? Itu adalah sin. Karena sin alfa itu kan perbandingannya adalah demi. Gitu ya. Depan per miring. Jadi kita menggunakan sin. Kenapa kita nggak menggunakan cos? Kalau misalkan kita gunakan cos alfa, coba kalau cos alfa itu sami, sampingnya itu adalah yang ini nih, yang tanahnya nih. Tanahnya kita nggak tahu ukurannya berapa. Kemudian miringnya oke, kita tahu, tapi kita nggak bisa menentukan sudutnya itu berapa. Jadi kita menggunakan sin di sini. Oke, jelas ya? Kita hapus dulu. Nah, sin alfa itu demi, berarti sin alfa itu sama dengan depannya adalah akar 3, miringnya itu adalah 2. Oke, akar 3 per 2 itu sama aja setengah akar 3. Nah, sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Oke, kita tampilkan dulu ya tabel sudut istimewanya. Oke, ini adalah tabelnya. Kita lihat sin berapa yang nilainya setengah akar 3. Nah, kita lihat sin yang nilainya setengah akar 3 adalah 60 derajat. Berarti alfanya itu adalah 60 derajat. Oke, jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah 60 derajat. Ya, kita lanjut ke nomor 6. Ya, nomor 6 ini menggunakan sudut berelasi. Oke, kita tampilkan dulu deh rumus-rumus sudut berelasi, misalkan lupa. Ya, ini sudut berelasi ya, rumus-rumusnya ya. Jadi di kuadran pertama itu semuanya positif, kuadran 2 itu yang positif hanya sin, kuadran 3 itu yang positif hanya tan, dan kuadran 4 itu yang positif cos. Nah, kemudian kuadran 2 itu kan dari 90 sampai 180. Berarti kita bisa menggunakan relasi 90 tambah alfa atau 180 dikurang alfa. Nah, dan seterusnya di kuadran 3 ataupun di kuadran 4. Tapi ingat, kalau di yang dimerahkan ini, yang misalkan 90 tambah alfa, 270 kurang alfa, 270 tambah alfa, kalau kita menggunakan yang itu, maka fungsi trigonometrinya akan berubah. Jadi saran saya adalah kita gunakan yang warna hitam nanti, yang rumus yang ada di sini, tapi yang warna hitam. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Soalnya adalah cos 135 kemudian dikali dengan cos 45 ditambah sin 135 dikali dengan sin 45. Oke, cos 135 kalau kita mengandalkan tabel sudut istimewa itu nggak ada. Jadi cos 135 kita cari dulu nilainya. Cos 135 itu ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua nilai cos itu negatif. Oke, berarti ini negatif cos. Nah, yang kita gunakan adalah yang 180 dikurang berapa? Biar hasilnya 135 dikurang 45 derajat. Oke, berarti ini sama aja seperti min cos 45 derajat, karena yang kita lihat hanya ini aja. Oke, jadi cos 135 itu sama aja min cos 45 derajat dikali dengan cos
45 derajat ditambah sin 135. Oke, kita cari lagi ya. Sin 135. Nilai sin di kuadran 2 karena 135 ini ada di kuadran kedua. Nilai sin di kuadran kedua itu positif, jadi dia tetap sin di sini. Kemudian 135 itu adalah 180 dikurang 45 derajat yang kita lihat ujungnya. Jadi ini sama saja seperti sin 45 derajat. Oke, jadi ini sin 45 derajat dikalikan dengan sin 45 derajat. Nah, berarti min cos 45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Berarti ini min setengah akar 2 dikalikan dengan setengah akar 2 ditambah sin 45 itu setengah akar 2 dikali dengan setengah akar 2. Oke, min setengah akar 2 ini kita bikin seperti ini aja. Min akar 2 per 2 dikali dengan akar 2 per 2 gitu ya. Kemudian ditambah akar 2 per 2 dikali dengan akar 2 per 2. Oke, akar 2 kali akar 2 itu 2 ya. Tapi ada min di sini, jadi min 2 per 2 ditambah akar 2 kali akar 2 itu 2 per 2. 2 per 4. 2 per 4 ya. Ini 2 per 4. Min 2 per 4 sama 2 per 4. Oke, ini berarti min setengah. Karena kita sederhanakan ditambah setengah. Hasilnya adalah 0. Karena setengah dikurangi setengah. Sama aja seperti itu ya. Oke, jadi untuk nomor 6 hasilnya adalah 0. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini nomor 7 sama nomor 8 ini kita menggunakan sudut berelasi nih. Berarti kita harus tampilkan dulu relasi yang tadi sudah ditampilkan ya. Oke, kita tampilkan dulu. Ya, sudah ditampilkan ya. Oke, kita jawab nomor 7 dulu. Nomor 7 yang ditanyakan adalah tan 210. Oke, tan 210. 210 itu adanya di kuadran ke-3. Kuadran ketiga nilai tan positif. Jadi tan 210 itu sama aja tan dari, nah yang kita gunakan adalah 180 ditambah alfa. Oke, 180 ditambah berapa biar hasilnya 210 ditambah 30. Kemudian dikalikan dengan sin 120. Oke, 120 itu adanya di kuadran kedua, berarti nilai sin positif ya. Jadi ini sama aja sin. Rumus yang kita gunakan adalah 180 dikurang berapa biar hasilnya 120 dikurang 60. Kemudian dikalikan dengan cos 300. 300 itu ada di kuadran ke-4. Berarti nilai cos positif ya. Jadi cos, rumus yang kita gunakan adalah yang 360 dikurang berapa yang hasilnya dengan 3, yang hasilnya adalah 300 dikurang 60. Oke, kemudian dibagi sin 150. 150 itu ada di kuadran kedua, berarti nilai sin itu positif. 150 ini adalah 180 dikurang 30 dikali dengan tan 60 ya. Tan 60 tidak berelasi ya karena ada di sudut istimewa. Oke, yang kita lihat hanya ujungnya. Berarti tan 180 tambah 30 itu sama aja tan 30. Kemudian dikalikan dengan sin 60 dikalikan dengan cos 60. Karena yang kita lihat hanya ujung-ujungnya saja. Dibagi dengan sin 30 dikali dengan tan 60.
Nah, tinggal kita ubah aja nilainya berapa aja. Kita munculkan dulu tabel sudut istimewanya. Oke, ini tabelnya. Tinggal kita ganti tan 30 itu adalah sepertiga akar 3 atau akar 3/3 dikalikan dengan sin 60. Sin 60 itu adalah akar 3/2 ya. Kan setengah akar 3 ya. Kemudian cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Oke, berarti di sini setengah. Dibagi dengan sin 30 derajat. Sin 30 itu adalah setengah dikali dengan tan 60. Tan 60 itu adalah akar 3. Oke, jadi ini akar 3/3 kali akar 3/2 kali setengah dibagi dengan akar 3/2. Oke, jadi akar 3/2 nya bisa kita coret di sini ya, karena setengah kali akar 3 itu sama aja akar 3/2. Oke, lanjut. Berarti yang sisa hanya akar 3/3 dikali dengan setengah. Berarti akar 3 kita kalikan dengan 1, yaitu akar 3. Bawahnya 3 dikali 2, yaitu 6. Jadi hasilnya akar 3/6 atau 1/6 akar 3. Oke, ini untuk nomor 7. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini kita garisin dulu. Oke. Ya, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 itu sudut berelasi ya. Kita tulis lagi deh soalnya. Ini cos 225 tambah sin 315 tambah tan 210 dibagi dengan cos 315 dikurang sin 180 dikurang tan 330. Oke, kita menggunakan sudut berelasi. Oke, kita ubah nilai cos 225 dulu ya. 225 itu adanya di kuadran ke-3. Berarti rumus yang kita gunakan nanti yang 180 tambah alfa. Oke, kuadran 3 nilai cos itu min ya. Jadi ini min cos. Oke, 225 itu sama aja 180 ditambah berapa? Ditambah 45 derajat. Oke, kemudian ditambah dengan sin 315. Sin 315. Sin di ini kuadran ke-4 ya. 315 berarti rumus yang kita gunakan nanti adalah 360 dikurang alfa. Oke, nilai sin di kuadran ke-4 ini adalah negatif. Berarti negatif sin, rumus yang kita gunakan adalah 360 dikurang berapa biar hasilnya 315 dikurang 45 derajat. Oke, kemudian ditambah dengan tan 210. 210 itu ada di kuadran ketiga. Tannya nilainya positif, berarti tan yang kita gunakan adalah 180 ditambah berapa biar hasilnya 210 ditambah 30 derajat. Oke, kemudian bawahnya cos 315. Cos 315 itu ada di kuadran keempat, berarti nilai cos positif. Cos, rumus yang kita gunakan adalah 360 dikurang berapa biar hasilnya 315 dikurang 45 derajat. Kemudian min sin 180 itu ada di kuadran 2, berarti nanti ini min sin 108. Kenapa min? Karena di sininya min juga ya, jadi kita ngikutin. Karena sin itu di kuadran 2 itu kan positif, tapi karena di sini tandanya udah negatif, maka di sini juga negatif gitu. Sin 180 dikurang berapa biar hasil 180? Dikurang 0. Kemudian dikurang tan 330. Oke.
tan 330 itu ada di kuadran keempat, berarti nilai tan itu adalah min. Jadi min dari min tan 360 dikurang berapa biar hasilnya 330 dikurang 30. Oke, gitu ya. Ini sama aja min cos 45 derajat. Kemudian ini plus ketemu min jadi min ya. Jadi min sin 45 derajat ditambah tan 30 derajat, karena yang kita lihat hanya ujungnya, dibagi dengan ini cos 45 derajat, kemudian ini dikurang sin 0, kemudian ini min ketemu min jadi plus ya, plus tan 30 derajat. Oke, nah ini nggak bisa kita coret ya, karena atas sama bawah ini misalkan sama nih, tan 30 sama tan 30 itu nggak bisa kita coret, karena sebelahnya itu adalah penjumlahan atau pengurangan, jadi kita nggak bisa kita coret. Kalau yang bisa dicoret itu yang sebelahnya itu adalah perkalian. Oke, jelas ya. Min cos 45 kita ubah jadi akar 2 per 2, kemudian dikurang akar 2 per, oh ini min ya, berarti ini min. Nah, kemudian mana lagi nih, tan 30 itu berapa tadi, akar 3 per 3 ya, berarti ditambah akar 3 per 3, kemudian per itu kan artinya pembagian ya, jadi ini sama aja dibagi dengan cos 45. Cos 45 itu adalah akar 2 per 2, sin 0 itu adalah 0, tan 30 itu adalah akar 3 per 3. Oke. Ya, ini hasilnya adalah kita samakan dulu aja ya penyebutnya ya. KPK 2 dan 3 adalah 6 ya. Oke, ini biar jadi 6 berarti kita kalikan dengan 3. Jadi atasnya juga nanti dikali dengan 3. Jadi min 3 akar 2. Kemudian ini juga sama. Kita kalikan dengan 3, berarti ini min 3 akar 2. Nah, kalau yang ini 3 kan biar jadi 6 dikali 2, berarti atasnya dikali 2. Jadi ini 2 akar 3. Oke. Kemudian dibagi dengan, nah ini juga sama. Ini KPK-nya adalah 6 juga. Akar 2 per 2. Nah, 2 ini biar jadi 6 kan dikali 3. Berarti ini atasnya juga dikali 3. Jadi 3 akar 2. 0 nggak usah kita lihat, ditambah dengan, nah ini 3 biar jadi 6 kita kali 2, atasnya juga kita kali 2, berarti 2 akar 3. Oke, jadi 6 nya karena sama-sama punya 6 di bawah dan ini dibagi, kita coret aja ya gitu, karena nanti pasti ujung-ujungnya dibalik. Oke, jadi 6 nya kita coret, sisanya tinggal yang ini. Oh, ini nggak muat ya, kita ke slide berikutnya aja. Oke, ke slide berikutnya. Biar nggak bolak-balik, kita tampilkan dulu ya jawaban yang tadi itu, yang belum selesai itu seperti apa. Nah, tadi baru sampai sini ya. Nah, kemudian tinggal atasnya nih kita selesaikan. Berarti nanti ini min 3 akar 2, min 3 akar 2. Oh, berarti min 6 ya. Oke, ini min 6. Min 6 akar 2, karena min 3 lagi, kemudian akarnya sama, jadi yang bisa kita operasikan yang akarnya sama. Jadi hasilnya min 6 akar 2 ditambah 2 akar 3 per 1 ya, ini jangan lupa masih ada, dibagi dengan, nah ini tetap 3 akar 2 ditambah dengan 2 akar 3 per 1. Oke, kita balik ya, karena ini perkalian pecahan, jadi min 6 akar 2 tambah 2 akar 3 per 1 dikalikan dengan 1 per 3 akar 2 tambah 2 akar 3. Oke, berarti ini min 6 akar 2 tambah 2 akar 3 dibagi dengan
bagi dengan 3 akar 2 ditambah 2 akar 3. Nah, ini belum selesai. Kita kalikan sekawan. Oke. Kita pindah dulu aja ke atas. Oke, ini min 6 akar 2 ditambah 2 akar 3 dibagi dengan 3 akar 2 ditambah 2 akar 3. Berarti kali sekawannya adalah 3 akar 2 dikurang 2 akar 3 gitu ya. 3 akar 2 kurang 2 akar 3. Oke, kalau yang bawah tinggal ujung kali ujung, yang atas kita kali pelangi ya. Berarti nanti min 6 akar 2 tambah 2 akar 3 dikali dengan 3 akar 2 kurang 2 akar 3 dibagi dengan 3 akar 2 kali 3 akar 2, ini sama aja 9 kali 2 gitu ya, karena 3 kali 3 akar 2 kali akar 2 itu 2. Kemudian 2 dikurang 2 kali 2 4 dikali dengan 3. Oke, berarti ini kita kali pelangi. Min 6 akar 2 kali 3 akar 2 itu adalah min 18 kali 2. Min 6 akar 2 dikalikan dengan min 2 akar 3. Berarti min 6 kali min 2 itu adalah plus 12. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Kemudian yang 2 akar 3 sekarang. 2 akar 3 kali 3 akar 2. 2 kali 3 adalah 6. Akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Kemudian 2 akar 2 kali min 2 akar 2. 2 kali min 2 adalah min 4. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Oke, dibagi dengan ini 18 dikurang 12. Min 18 kali 2 adalah min 36. 12 akar 6 ditambah 6 akar 6. Berarti 18 akar 6. Kemudian min 4 kali 3. Min 12. Dibagi 6. Oke, min 36 min 12 berarti min 48 ditambah 18 akar 6 dibagi dengan 6. Oke, ini bisa kita coret ya, semua ya, tapi harus semua. Ini kita bagi 6 semua, berarti jadinya adalah min 8, karena min 48 dibagi 6 min 8. Kemudian 18 dibagi 6 adalah 3, jadi 3 akar, atau 3 akar 6 kurang 8. Oke, ini untuk nomor 8 ya. Nomor 8 isinya adalah 3 akar 6 dikurangi 8. Ya, cukup lumayan ya, caranya agak panjang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini nomor 9 dan nomor 10. Oke, nomor 9 dulu kita selesaikan. Sin 30 langsung kita ganti aja. Sin 30 itu adalah setengah dikalikan dengan sin 45, yaitu akar 2 per 2 atau setengah akar 2 gitu ya. Kemudian ditambah cos 45. Cos 45 itu adalah akar 2 per 2 juga dikalikan dengan cos 60. Cos 60 itu adalah setengah dibagi dengan tan 30. Tan 30 itu adalah tadi berapa? Akar 3 per 3 ya. Akar 3 per 3 dikalikan dengan tan 60. Tan 60 itu adalah akar 3. Oke. Setengah dikali akar 2 per 2. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali akar 2 itu adalah akar 2. 2 kali 2 adalah 4. Ditambah ini juga sama, akar 2 per 4. Kemudian dibagi dengan akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Berarti 3 per 3. Oke, akar 2 ditambah akar 2 itu adalah 2 akar 2 per 4 dibagi dengan 3 bagi 3 adalah 1.
Jadi ini 2 dibagi 4, ini 1, ini 2 gitu ya. Jadi hasilnya adalah setengah akar 2. Kenapa satunya nggak usah ditulis? Karena bilangan berapapun kalau dibagi 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi hasilnya adalah setengah akar 2. Oke, ini untuk nomor 9 cukup mudah. Kita lanjut ke nomor 10 atau soal yang terakhir. Nah, ini harus kita ganti dulu ya. 7/6V 7/6V kita jadikan derajat dulu. Berarti kita kalikan dengan 180 per V gitu ya. V nya dicoret, 6 sama 180 dicoret, jadi 30 gitu kan. 7 kali 30 itu adalah 210. Berarti 7/6 itu adalah 210. Kemudian 2/3 2/3 V kita jadikan ke derajat, berarti dikali dengan 180 per V. V nya kita coret, 3 sama 180 kita coret, dapat 60 derajat. 60 kali 2 adalah 120 derajat. Oke, jadi untuk 2/3 itu 120 derajat. Ya, kita ubah dulu bentuknya, berarti sin 7/6. 7/6 tadi adalah 210 ditambah cos 2/3. 2/3 itu adalah 120 dikali dengan sin 210 dikurang cos 120 derajat. Oke. Sin 210 pakai sudut berelasi, berarti 210 ini ada di kuadran ketiga, berarti nilai sin itu negatif. Negatif sin yang kita gunakan adalah 180 ditambah berapa biar hasilnya 210? Tambah 30. Kemudian cos 120 ini di kuadran 2 ya. Berarti nilai cos itu min. Berarti jadi min cos 120 itu sama aja 180 dikurang 60 derajat. Oke, kita baru merubah yang ini nih. Nah, kemudian dikali dengan sin 210. 210 ini di kuadran 3, berarti berarti min ya, nilai sinnya ya. Jadi min sin 180 tambah 30 biar hasilnya 210. Kemudian min cos ini kan bernilai min ya di kuadran 2, karena ini kuadran 2, 120 derajat itu kuadran 2. Berarti min dari min cos 180 kurang 60. Oke, jadi ini hasilnya adalah min sin 30 min cos 60, karena yang kita lihat hanya ujung-ujungnya saja. Kemudian dikali dengan min sin 30. Min ketemu min plus ya. Jadi plus cos 6. Yang kita lihat hanya ujungnya saja. Oke, min sin 30. Sin 30 itu adalah setengah dikurang cos 60. Cos 60 itu setengah. Oke. Kemudian dikalikan dengan min sin 30. Sin 30 itu adalah setengah, karena min berarti min setengah. Ditambah cos 60. Cos 60 itu adalah setengah juga. Oke, min setengah. Ini adalah min 1. Karena min setengah lagi, jadi 1 ya, min 1. Dikalikan dengan min setengah ditambah setengah, berarti habis ya, atau 0. 0 dikali min 1, itu pasti hasilnya adalah 0. Jadi untuk nomor 10 jawabannya adalah 0. Oke, sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat.